Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang dari Kalimantan menuju Jakarta, terus menuju ke Padang di Sumatera Barat dan 2 minggu di Sumatera Barat, dan akhirnya kita kembali ke Jakarta lalu ke Pekalongan menggunakan kereta, dan kita sempat beberapa sekitar 1 minggu di Pulau Jawa, hingga akhirnya pun kita akan kembali ke Kalimantan Utara di video ini. Jadi kita itu berangkat dari Semarang menuju ke Balikpapan, dan inilah suasana di dalam kabin pesawat yang teman-teman lihat di sana itu. Nah, itu adalah pangkalan pusat penerbangan Angkatan Darat, yang dimana disitulah markas atau sarang dari helikopter tempur Apache yang terbaru milik Indonesia. Nah, jadi kalau kita beruntung, kita tuh bisa ngeliat helikopter Apache yang sedang latihan terbang atau lalu lalang di Bandara Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang ya teman-teman ya. Nah, kalian lihat di sana tuh. Nah, itu ada bukit-bukit kan, gunung-gunung. Nah, itu tuh kabut kawan-kawan, bukan kabut embun ya, tapi itulah asap polusi yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Semarang. Ya, di situ kalian bisa lihat gambarnya samar-samar seperti ada gunung gitu ya. Sebenarnya itu kalau misalnya tidak ada polusi, gunung itu terlihat indah teman-teman. Hanya karena ada polusi, jadi ya beginilah kita tidak bisa menikmati indahnya pemandangan yang ada di Pulau Jawa ini. Padahal keren loh kalau nggak ada kabut asap ya. Nah, inilah salah satu kekurangan ketika kita ada di Pulau Jawa teman-teman. Nah, di sini kita lagi antri ya, karena di depan kita ini ada pesawat Garuda Indonesia yang juga akan take off menuju ke Jakarta. Nah, di situ dia juga mengantri karena ada pesawat kargo Indomailing kalau nggak salah itu. Karena kenapa saya tahu, karena dulu ketika saya lama di Wamena, pesawat itu sering mondar-mandir dari Wamena, dan di belakang itu ada pesawat nggak kelihatan ini ya. Oh ya, ini pesawat kargo teman-teman ya. Jadi di belakang kami ini ada pesawat kargo juga yang akan berangkat entah kemana seperti itu. Di sini kita harap ngantri ya, karena di sana pesawat kargo baru mendarat, dan pesawat Garuda yang ada di depan kita itu lagi ngambil posisi untuk melakukan take off atau persiapan untuk terbang. Lagi-lagi ya, ketika kita melihat dari jauh, ini yang ada adalah kabut polusi. Ya, sebenarnya ini adalah hal yang baru-baru saja terjadi di Pulau Jawa, karena selama saya bolak-balik dari Jawa ke Kalimantan, ya seperti inilah ya. Polusi di Pulau Jawa sekarang ini lebih parah dibanding kabut asap akibat pembakaran hutan yang ada di Kalimantan, teman-teman. Nah, kita beruntung sebenarnya tinggal di Kalimantan. Kenapa? Karena kita di Kalimantan itu pabrik belum banyak, pembangkit listrik tenaga uap dari bahan bakar batu bara juga belum banyak, terus kendaraan juga belum banyak. Jadi kita tuh masih bisa menghirup udara yang segar, teman-teman. Bahkan kita bisa ngelihat pemandangan yang jauh walaupun tidak ada gunung-gunung seperti di Pulau Jawa. Setidaknya ketika kita melihat dari jauh itu tidak penuh dengan kabut asap seperti di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Ini pagi loh, ini kondisinya ini pagi, sekitar jam setengah 7 pagi. Kabut asapnya sudah separah itu, polusinya sudah separah itu. Bagaimana kalau sudah siang hari? Mungkin sudah begitu pekat asapnya ya kan. Ini juga terjadi ketika kita mau mendarat di Jakarta kemarin, itu juga sudah kabut pekat banget ya. Saya pikir itu mendung, ternyata tidak. Ternyata itu adalah asap dari polusi kendaraan, teman-teman. Nah, ini kita lagi ngantri ya, cukup lama kita mengantri, karena yang kita tahu bahwasanya sebuah pesawat untuk melakukan take off itu memerlukan waktu yang sangat panjang, lebih dari 5 menit. Apalagi kita tahu juga landasan pacu ini bukan jaraknya cuma 100 meter, 200 meter, bahkan ada yang 3 km panjangnya seperti itu. Sementara untuk mengambil posisi atau ancang-ancang pesawat itu harus berjalan secara perlahan seperti itu. Jadi inilah pemandangannya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, kabut asap polusi ini pagi-pagi, bukan siang hari, teman-teman. Nah, itu pesawat Garudanya sudah take off. Alhamdulillah dia juga sudah terbang, dan sekarang juga giliran kita untuk eh, pesawat kita untuk ngambil posisi take off di ujung landasan pacu Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang. Ini adalah sekian kalinya dalam seumur hidup saya berangkat dari Bandara Internasional Ahmad Yani
Sebelumnya saya juga pernah berangkat dari Ahmad Yani ketika tahun 2011, yang dimana terminalnya masih terminal yang lama, yaitu dekat dengan pangkalan pusat penerbangan Angkatan Darat yang ada hangar-hangar pesawatnya tadi tuh teman-teman. Cuma sekarang sudah dibangun terminal Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang baru, jadi posisinya agak jauh dari posisi terminal bandara yang lama seperti itu teman-teman. Nah, ini pesawat kita sedang berputar ya, ngambil posisi untuk persiapan take off. Tuh kabut asapnya, waduh masih pekat sekali. Ya Allah ya Rob. Nah, itu ujung landasan aja nggak kelihatan teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini kita lagi ngambil posisi take off, dan inilah kondisinya ketika pesawat sedang take off teman-teman. Ini mungkin pesawatnya dipacu dengan kecepatan yang sangat tinggi sama pak pilotnya ya. Ya jelas dipacu dengan kecepatan sangat tinggi, karena kalau nggak dipacu dengan kecepatan sangat tinggi ya kita nggak akan bisa terbang seperti itu. Namanya juga teknologi penerbangan ya, teknologi aviasi. Jadi pesawat itu harus dipacu dengan kecepatan maksimal agar mendapatkan aliran udara yang berfungsi untuk mengangkat badan pesawat dan terbang seperti itu teman-teman. Nah, itu dia Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang. Selamat jalan, dadah Semarang, semoga kita bisa bertemu lagi. Nah, itu dia pangkalannya juga ada di situ. Nih pagi-pagi nih kabut asap nih, waduh ya Allah ya Rob, kayak begini sekali di Pulau Jawa sekarang. Dan saya berpikir ya Allah, beruntungnya kami yang tinggal di Kalimantan nih. Memang sih Kalimantan sempat dibilang sebagai tempat jin buang anak, sempat juga Kalimantan tuh dibilang hutan belantara, sempat juga lah di Kalimantan tuh dibilang orang yang masih makan orang ya, tapi tidak apa-apa lah. Yang jelas kami punya kualitas udara alhamdulillah lebih sehat, lebih baik daripada yang ada di Pulau Jawa. Memang sih kami tidak tidak semaju di Pulau Jawa, tapi kami punya kualitas udara yang sangat baik alhamdulillah. Nah, ini selama perjalanan kita sedang berada di udara. Ini kita sudah mendekati kota Balikpapan teman-teman. Jadi perjalanan kali ini sebenarnya kita itu transit di Balikpapan sekitar ya nggak tahu sekitar berapa jam ya, kurang lebih pokoknya kami tuh sampai di Balikpapan itu jam 11 siang. Nah, jam 11 siang itu habis itu kita tuh lanjut lagi penerbangannya tuh jam 6 sore seperti itu teman-teman. Jadi ya kita termasuk paling lama sih, nggak tahu berapa jam tuh. Jadi kami cari penginapan, cari rumah teman yang bisa ditumpangi sebentar kayak gitu kan, daripada kita cari penginapan bayar sekian ratus ribu. Mana emang teman-teman, mending kita pakai untuk jalan-jalan kan di Balikpapan. Maklum lah kami lama hidup di pedalaman, bertahun-tahun kami hidup di pedalaman. Yang kami lihat itu hanya hutan, pohon sawit, dan sungai. Itu aja hari-hari yang kami lihat. Kapan lagi kami bisa lihat kota kan, mumpung kami lagi ada di Balikpapan. Jadi kami pikir ya kalau bisa uangnya kami simpan, kami maksimalkan untuk jalan-jalan. Kita manfaatkanlah relasi, kalau kita punya teman kita jalin komunikasi, tetap kita jalin silaturahmi yang baik. Tujuannya bukan hanya untuk membantu kita, apalagi kita kesusahan ya. Kita punya teman tuh terkadang kita butuh ketika kita hubungi, ketika kita mau pinjam uang aja, jangan kayak gitu ya. Setidaknya kita tuh kalau punya teman, kita hubungi aja, tanya kabar, saya hello, siapa tahu nanti kita bisa bersilaturahmi, kita butuh bantuannya seperti itu. Bantuan itu tidak perlu harus pinjam uang teman-teman, kita bisa numpang sebentar kah, entah numpang mandi kah, numpang berak kah, numpang cuci baju kah, numpang tidur kah, pokoknya yang numpang-numpang lah. Yang penting jangan menyusahkan numpangnya kayak gitu kan. Yang penting janganlah juga numpang setahun gitu kan, nggak kurang ajar kata namanya kan kayak gitu. Jadi ya numpang sebentar-sebentar kayak gitu. Itulah tujuannya kita punya teman. Teman itu adalah aset teman-teman ya. Aset itu bukan cuma emas, kripto, saham, surat tanah, sertifikat tanah, BPKB, dan sebagainya. Bahkan teman itu termasuk aset. Kenapa begitu? Karena kalau kita punya teman, yang teman-teman kita tuh berkualitas, maka kita juga akan berkualitas. Wih, ada apa tuh di jendela tuh? Ganjil tuh. Wih, stick es gitu kayaknya tuh ya. Wih, bisanya ada stick es di dalam jendela tuh ya. Padahal ini kan kacanya double, ada kaca luar, ada kaca dalam kayak gitu teman-teman. Tapi nggak tahu siapalah itu. Maklum lah nih ya, ini pesawatnya Lion ya kan. Ya memang tahu sendiri Lion bagaimana. Nggak perlu aku jelaskan ya kayak apa ya. Pokoknya Lion tuh
solusi untuk kita semua. Kalau kita mau terbang-terbang tuh cuma Lion aja yang ada di mana-mana ya, seperti itulah. Nah, ini kita kondisinya sudah mau mendarat nih teman-teman. Kalian bisa lihat itu biru anunya, apa, air lautnya ya kan, terus agak kecoklat-coklatan menjelang menuju dekat darat nih. Jadi ini kondisinya pesawatnya sudah menurun nih teman-teman. Jadi mendaratnya tuh dari arah Batakan. Kalian kalau tahu dari arah Batakan tuh dari arah Manggar sana, nah dari arah Manggar sana, dari arah Semboja sana pesawat tuh mendarat kan. Nah tuh apa namanya tuh, atap-atap rumah dorang tuh sudah kelihatan tuh ya kan. Nah ini makin turun ya kan, makin turun karena landasan tuh sudah mau mendekat. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini sudah tidak lama nih landasan pacu nih sudah nitaran di di Balikpapan nih. Nah ini landasan pacunya kelihatan kan, baru kita mendarat. Alhamdulillah akhirnya kami pun sampai dengan selamat di kota Balikpapan teman-teman. Jadi untuk kembali dari Pulau Jawa ke Kalimantan, videonya tuh cuma sampai sini aja teman-teman, karena di perjalanan dari Balikpapan menuju ke Tarakan itu kurang lebih di jadwalnya itu jam 6 sore, cuma karena kita dimolor-molorkan jadinya jam 7 seperti itu pun kami nggak sempat merekam lagi karena maklumlah HP ini kameranya jelek kalau sudah malam, nggak bagus dia nangkap cahaya tuh, jadi dia tuh nggak bagus begitu Nana. Jadi tuh kami tuh cuma ya bisa begini aja lah, cuma bisa ya rekam siang hari aja. Kalau malam hari tuh payah kita mau merekamnya, gambarnya tidak maksimal, pecah-pecah. Maklumlah HP ini sudah di upgrade, sebetulnya HP-nya tuh bukan HP ini, cuma karena nih HP di upgrade ya beginilah, kurang maksimal seperti itu kan. Setidaknya perjalanan kali ini kami menggunakan Lion, alhamdulillah ya, karena cuma Lion aja yang ada penerbangan dari Semarang menuju Balikpapan. Kalau kecuali nanti aku punya maskapai sendiri, aku buat memang maskapai yang terbang dari Semarang langsung ke Tarakan atau langsung lah ke Sesayap gitu kan, mendarat kita buat bandara juga kan di Sesayap kan, kayak gitu ya. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana, apalagi sebentar lagi kan ibu kota Nusantara ini akan pindah ke Kalimantan teman-teman. Harapannya Kalimantan ini jadi ramai seperti itu. Kalimantan ini pulau besar di Indonesia, tapi lihatlah kalau malam hari doye sepi bah, gelap gulita, yang terang tuh pinggir-pinggirnya aja, itu pun tidak banyak juga karena pinggir-pinggirnya tuh kota-kota besar. Kayak di Kalimantan Timur tuh ada Balikpapan, Samarinda ya kan, terus di Kalimantan Selatan tuh ada Banjarmasin, Banjarbaru, terus di Pontianak, di Kalimantan Barat itu rame, jadi kelihatan dari Google Map itu kalau malam teman-teman. Kalau Palangkaraya tuh nggak terlalu rame kata orang-orang tuh, agak-agak sepi begitulah, cuma aku nggak pernah juga kan, aku baru keliling Kalimantan nih pas sampai Banjarmasin aja, belum pernah sampai ke Pontianak sana jauh, belum pernah. Maklum lah kan, belum ada kepikiran. Mudah-mudahan lah kita nanti bisa berjalan sampai ke Pontianak sana teman-teman, supaya kalian bisa lihat juga jalan darat dari Kalimantan ini kayak apa, macam Pulau Jawa kah atau macam Pulau Sumatera yang sudah mulus kayak gitu kan. Apa seperti di Papua ya kan, yang masih banyak lumpur-lumpurnya. Jadi kalian juga penasaran kan seperti itu. Nah itu dia apa namanya tuh, Menara ATC Bandara Balikpapan yang lama tuh warna putih, tadi itu yang pertama tuh yang baru ya kan. Nah ini tuh apa namanya nih, terminal kedatangan, maaf, ini namanya terminal penumpang dari Bandar Udara Balikpapan. Ini nih dibangun sangat cepat nih teman-teman, kurang dari 1 tahun kalau nggak salah, langsung dia bangun cepat baik ini di zamannya Pak SBY dulu kalau nggak salah. Ketua Menteri BUMN-nya tuh Pak Dahlan Iskan kalau nggak salah ya kan. Jadi aku cerita sedikit kan ya apa yang ku tahu kayak gitu kan, daripada di video ini aku nggak bercerita berdiam aja, bosan juga kalian nonton di video kalau cuma diam aja, mending aku ceritakan. Jadi ini bandara ini dibangun kurang lebih di tahun 2013 atau 2012 seperti itu, ketika Pak Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri BUMN kayak begitu kan. Nah kalian lihat tuh teman-teman kan. Nah, pesawat kita parkir di samping pelita air tadi itu ya. Nah ini jadi pesawat kita nih parkir di sini, terus kita ambil bagasi, kita keluar, terus kita jalan-jalan deh ke Balikpapan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini inilah perjalanan kami dari Jawa kembali ke Kalimantan teman-teman.
Tidak tahu kapan lagi kami bisa ke Jawa dan tidak tahu kapan lagi kami bisa ke Sumatera. Doakan aja mudah-mudahan kami bisa tiap tahun pulang menjenguk orang tua seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal dan tidak pernah di skip-skip. Terima kasih juga buat para penonton yang baru saja menonton di channel Beta punya. Terima kasih juga kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe teman-teman. Itu aja yang mau aku sampaikan, nggak atau mau cerita apa lagi. Ya itu aja deh teman-teman, ini kita lagi OTW menuju ke bagian bagasi dari terminal kedatangan Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Sepinggan Balikpapan seperti itu. Ini efek corona kemarin ya, masih sepi badannya teman-teman, gak seramai sebelum corona dulu. Sebelum corona dulu tuh di bandara ini tuh ramai sekali, banyak penumpang. Nah tuh, nah ada petunjuknya kan, transfer terus pindah bagasi dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa aku ingatkan sekali lagi, like, komen, dan subscribe karena itu gratis teman-teman, gratis, tidak perlu bayar. Welcome to Balikpapan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.